Ya, Saya ganti sendiri. Tuh, kan. sap kau bilang ikut jelek. Sekarang saya sudah sama Devi dengan Valdo. Halo guys. Ini skripsi yang keempat ke kelima kayak yang dibahas. Saya. Dan ini agak unik karena kan ada yang bahas soal pendeta. Ya, apalagi dialog agama, ada tentang pastoral. Ini agak beda sendiri nih. Bahas tentang Humor. Asik. judul skripsimu apa? Teologi humor. Teologi humor. Teologi humor. Langsung saya intinya ini kan. Ah, Saya tidak mengerti sebenarnya apa itu humor. Coba Stevi jelaskan dulu apa itu humor dan kenapa mengambil teologi humor begitu. sebenarnya tuh dia tahu sih. Tapi mau nak uji kok. Tapi humorku sendiri aku mengerti jika tuh tidak. Refreshing sedikit tentang Dia mengerti. Dosen penguji tidak tanya itu. Saya yakin dosen penguji tidak tanya itu. Nggak, bisa aku nggak ditanya itu. Iya, tidak ditanya. Itu makanya ini Valdo ini. Saya sudah antisipasi tidak siapkan jawaban tentang itu. Ada ini sekalian latar belakang untuk kan dia bilang kenapa angkat. Nah itu dia apa itu humor. Dia meloncat-loncat. Kenapa angkat tentang teologi humor? Oh iya kah? apa itu humor kayak tahu. Banyak sekali sebenarnya definisi tentang humor kan. Toko pun juga banyak definisi tentang humor, tapi belum ada yang kayak fixkan bahwa humor ini apa. KBBI pun bilang humor itu sesuatu yang mengandung tawa, sesuatu yang lucu. Itu KBBI. Tapi toko-toko lain pun juga agak sama dengan itu. Intinya yang membuat seseorang tertawa. Ada juga toko yang bilang paling tidak itu membuat seseorang bahagia. Karena di skripsi itu saya tulis, saya dapati beberapa definisi ke depannya, ternyata humor tidak selalu tentang tawa. Ada yang juga itu humor, tapi tidak ada di indikasinya dengan melihat bahwa seseorang tertawa baru disebut itu humor. Terus apa indikasinya? Intinya dia bahagia nanti. Atau ya, lanjut saja. Indikasinya. Contoh Selain ya. ada satu dibilang dalam teori humor itu ada dibilang teori ketidaksesuaian atau misalnya teori. Jadi pokoknya hal-hal yang kayak kita tidak ketahui, tapi kayak dalam hati mungkin lucu atau apa. Oke. Nah, itu humor itu. Jadi karena humor kita harus ketahui dulu. Ketawa karir. Kita humor ini Iya. karena mengandung tawa menurut Nah, saya. kenapa kok bisa ini? Kenapa kepikiran mau tulis ini? Banyak. Tadi juga saya di motor saya pikir-pikir tuh kata kalau ditanya ini kenapa angkat ini, saya sudah siapkan jawaban. Kau sudah siapkan jawaban? Dari motor. Kamu belum siapkan kopi. Aduh iya. Ih, narkoba. Kenapa kau tulis? Anu dulu berdasarkan skripsi kayak. Ya. Berdasarkan skripsi. Tidak satu kan ada berdasarkan pribadi tapi tidak ditulis. Oh iya. Berdasarkan pribadi modul. Yang pertama mungkin gitu karena saya tipikal orang yang menyukai humor. Entah mungkin orang lain lihat itu di diriku atau tidak, tapi saya tipikal orang yang menyukai humor dan berusaha untuk menjadi sosok yang humoris juga. Nah, itu. Yang kedua mungkin karena lahir di lingkungan yang penuh dengan humor. Maksudnya kayak di skripsi juga saya tulis kalangan-kalangan orang Indonesia itu misalnya Indonesia Timur kental sekali dengan humornya. Khususnya di Ambon ya kan? Ya, sebenarnya di seluruh Indonesia di beberapa daerah. Kalau bukunya Pak siapa ini yang baru terbitkan orasi ilmiahnya, profesornya guru besar. Wah, saya tidak Kenapa tahu. saya lupa lagi? Kami tahu. Intinya itulah. Kenapa? Pak Robert Setio, astaga. Kenapa saya pakai bukunya baru tidak tahu? Oke. Perlu. Kayak contoh di wayang, itu kan ada humornya di wilayah-wilayah Indonesia bagian barat. Nah, termasuk di timur itu yang Indonesia Timur yang paling kental. Salah satunya misalnya orang Ambon, orang Papua dengan mereka punya apa biasa dibilang mop. atau kayak begitu. Jadi mungkin karena hidup dengan hal-hal yang terbiasa dengan humor, akhirnya saya juga sudah terbiasa atau sudah melekat sekali dengan humor. Sayangnya dalam gereja itu yang agak jarang saya dapati humor. Ini masuk ini di poin ketiga sebenarnya ini. Di gereja itu saya jarang menemukan
nuansa humor Di dalam gereja. Palingan, kalaupun ada, palingan di Sekolah minggu. khotbah, di khotbah-khotbah. Semua pendeta itu tidak pasti akan ada sisi-sisi humornya. Kan belakangan ini kan lagi viral pendeta-pendeta kalau khotbah ada humornya, kayak Pak Yandi, Iya, lucu-lucu ya kan? Pak Hen di kampus kan kayak pasti ada humornya. Itu yang cuma bisa saya dapati di gereja, hanya melalui khotbah. Di lain-lain itu jarang, apalagi dalam hal membaca teks Alkitab. Nah, makanya di latar belakang juga saya bilang, pasti dari dulu itu susah kita diskusi dengan orang untuk menemukan humor dalam Alkitab. Jarang orang bilang ada humor dalam Alkitab, apalagi sampai kalau lebih beraninya bilang bahwa ada sisi humorisnya Tuhan lah, atau ada sisi-sisi bercandanya. Padahal sebenarnya ada banyak humor dalam Alkitab. Salah satunya teks yang saya ambil tentang Yunus 4 ayat 1, tapi sebelum itu ada banyak humor. Adalah Nabi Elia yang dibilangi botak sama Ya. anak kecil. Iya. Itu kan sebenarnya lucu. Adalah yang dengar khotbahnya siapa? Yang di Kisah Rasul atau di mana itu? Saya sudah lupa teksnya. Yang dia jatuh dari jendela. Oh iya iya iya. Nanti iya. terlalu panjang Iya iya iya. dengan khotbah. Lah. Nah, itu kan Tapi itu nggak kutus di skripsimu. ada di bab 2. Enggak. Saya baca. Enggak ada itu yang jatuh di jendela itu enggak ada. Nah. Ada. Ada. Nanti kakak harus baca. Tidak, saya sudah baca. Tidak ada itu yang jatuh di jendela. Atau Kak, saya tadi baca Oh, iya, Kak? baru-baru 5 menit sebelum di take ini Susah, yang enggak di jatuh di jendela itu ada. Iya, Kak, Oh, ada. sakat nanti nih karena saya yang malu di sini. Kalau dari penjelasannya Kakak tadi kan ini humor bermacam-macam toh. Ah, yang Kakak suka itu humor jenis apa, atau humor yang seperti apa yang harus masuk dalam gereja begitu. Ya. Menurut Kak Stevi itu. Ini kalau khusus skripsiku, saya mau tunjukkan tentang cara pandang terhadap Tuhan, bahwa ada sisi humornya Tuhan yang humoris. Sebenarnya ada banyak jenis humor tuh, kayak dark humor dan lain-lain, Iya. yang sering orang pakai untuk sarkas. Pokoknya ada banyak lah. Tapi yang khusus skripsiku, saya ingin menunjukkan tentang Tuhan yang memiliki sisi humor. Jadi saya jelaskan bahwa di Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, susah sekali itu ditemukan Tuhan memiliki hal-hal yang berkaitan dengan humor. Selalu pemarah, cemburu, Geram. balaskan dendam. Pokoknya kalau buat dosa, beda dengan Perjanjian Baru yang Tuhan Yesus kan hadir sebagai sahabat sekali, Iya. dekat sekali. Pastinya banyak nilai-nilai humornya kita bisa gali. Cuma Perjanjian Lama ini, makanya skripsiku fokus ke Perjanjian Lama. Tujuannya untuk menemukan sisi humornya Tuhan, bahwa Tuhan Dalam perjanjian lama Kak. Sepenting apa kita harus kenal Tuhan lewat pandangan perspektif humor? ini paling penting saya. Di skripsiku, walaupun mungkin orang lain tidak menganggap itu penting, saya ini Penting lah. cara pandang kita terhadap Tuhan menentukan kedekatan kita dengan Tuhan. Oke. Misalnya saya memandang Tuhan memiliki sisi humoris, atau saya memandang Tuhan sebagai seorang sahabat, itu akan menentukan kedekatanku, relasiku dengan Tuhan. Karena kalau kayak jauh sekali, kayak apa, bagaimana saya sederhanakan mungkin, misalnya Tuhan itu saya jadikan sebagai seorang sahabat. Sebagaimana seorang sahabat punya relasi, punya kedekatan, harusnya begitu juga relasiku dengan Tuhan. Begitu. Jadi cara pandangnya seseorang terhadap Tuhan itu bisa menentukan dia punya kedekatannya nanti dengan Tuhan. Makanya karena mungkin saya tadi suka atau sering berkaitan dengan hal-hal yang mengandung humor, kenapa tidak saya temukan Tuhan punya sisi humor di dalam Alkitab. Nah, itu yang saya mau tunjukkan bahwa ada. Gerrit Singgi bilang, kalaupun kita tertawa atau kalaupun ada sesuatu yang menurut kita itu humor dalam Alkitab, itu karena ada gap, ada jarak antara Iya, saya. teks dengan kita saat ini. Ya, tapi aku bantai itu tuh. Saya bantu itu. Iya. Saya bilang bahkan tanpa jarak pun, saya menganggap sebenarnya ada humor dalam Alkitab. Tapi bantah geringsing. Santai. Lagi. Jelaskan dulu. Kenapa? Apa Pak Gersinggi bilang apa? Sorry, saya potong. Pak Gersinggi bilang apa dan apa bantahanmu? Ya, Kalau- harus jelas. Ya harus jelas. Sorry, saya potong tadi. Salah ini, bahaya ini. Enggak apa-apa. Pak Gersing kan bilang, ketika seseorang membaca Alkitab, Nah, teks-teks dalam Alkitab, kalaupun dia tertawa, itu karena ada jarak yang jauh. Dunia teks dalam Alkitab itu jauh dengan dunia kita hari ini sebagai pembaca. ya.
Setelah tidak dimengerti toh. Jadi bisa saja kita ketawa karena ya mungkin untuk saat ini lucu. Tapi zaman itu Pada zaman itu belum tentu. belum tentu lucu. Iya. Ah. Kalau menurut Pak Gerit bilang karena ada jarak, jadi kita tertawa, menurut saya tidak juga. Ya. Bisa saja saya langsung tertawa pada saat memang ada humor pada saat itu dalam teks di Alkitab. Tapi kan bisa jadi balik itu tuh kalau pikirannya Pak Gerit. Nah, kan dia bilang mungkin sekarang hari ini kita anggap itu lucu karena kita tidak tahu konteksnya toh, Ya. gitu toh, kurang lebih begitu toh. Ya, Bisa jadi balik. Siapa tahu orang hari ini baca Alkitab terlalu serius, padahal waktu Ya, ditulis itu itu lucu juga. kan. Itu juga. Bisa Itu jadi juga. juga. Mana kita pernah tahu toh? Betul itu, makanya juga itu juga saya pakai supaya jangan sampai memang lucu dari awal. Tapi kita yang hari ini kayak Kita tidak mungkin karena ya tapi bisa kan. Kalau mau dia anggap serius bisa juga toh begitu toh. ya memang sih Alkitab kan suci itu. Heeh. Mungkin karena adanya perihal kesuciannya itu Alkitab, pada akhirnya membuat seseorang tidak berani bahwa ada lucu ini. Iya, iya, iya. Nah itu juga akhirnya serius dibaca. Soal sakralannya kayak. Nah, ya. Ya, soal humor tuh awal-awalnya tadi. Masih ada mau kutanya sebelum masuk ke tulisannya kita korek soal Yunus. Saya sebelum masuk dalam Ya. skripsi itu kan tadi Kak sempat menyinggung Mana juga gereja. pertanyaanmu ya? Gereja. Nah, apa itu faktor-faktornya sehingga dalam gereja ini kurangnya humor itu? Kau sudah baca skripsi kan? Jangan sampai di pertanyaan. Soalnya ada di skripsi. Ya kan orang tahu enggak baca tahu skripsi, tahu. skripsi mana tahu. Pertama doktrin. Saya sampai pernah bilang iya. kayak contoh GP. Kayak menurut saya kayak kaku begitu. Apalagi kata Apalagi kan itu yang bilang dari dulu doktrin. Dogma-dogma yang ada dalam gereja membuat pada akhirnya agak susah ditemukan itu humor dalam gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mungkin menganggap kayak tadi sakral tuh Alkitab itu sakral, membuat juga kita sebagai pembacanya. teks yang suci itu yang sakral itu agak jangan. Sampai saya lupa tokoh bapak-bapak gereja. Waduh, Ada tokoh dia sampai bilang juga kayak maksudnya dia dikecam itu orang yang menganggap bahwa Alkitab itu ada humornya. Saking tidak adanya humor dalam Alkitab di gereja-gereja pertama itu kayak menganggap orang yang melihat humor dalam Alkitab itu atau membahas humor dalam Alkitab itu agak melakukan kekeliruan. Paham. Makanya memang dari dulu itu, itu dua hal itu sih yang paling kental dalam gereja sampai susah. Mas Afal dah? kalau saya mungkin pas dulu Kak. Nanti lagi. Sebenarnya saya banyak, cuman masuk dulu ke tulisanmu. Soal apa? Banyak mati. Banyak saya banyak. Tapi kayaknya harus kau dulu bahas tulisanmu. Yunus toh? Oh, iya. Kok Yunus berapa? Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Cak, kau jelaskan dulu kurang lebih apa ceritanya tanpa aku masukkan dulu humormu. Oke. Yo, kayak hotbox apakah? Ya. Jelaskan dulu tentang Yunus ini. Apa diceritakan di situ? Ada dua bagian itu. Ayat 1 sampai 4 dulu. Itu di saat setelah Yunus dari mana yo? Yunus pergi kemana untuk memberitakan yang Tuhan perintahkan? Oh nanti kan awalnya kan dia tidak mau. Ya, Terus bla 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 perut ikan dan segala macam. Akhirnya dia mau. Dia pergi ke Niniwe. Ternyata Niniwe bertobat. Nah, masuklah di pasal 4. Yunus itu sebenarnya tidak terima bahwa Niniwe bertobat. Ya. Dia di ayat 4 dari pasal 4 dia mulai bicara sama Tuhan. Dia bilang, pokoknya jangan dulu humornya ya. Dia bilang sama Tuhan untuk bukankah ini yang saya bilang waktu saya masih di Tarsis, kenapa saya tidak mau waktu saya masih di tempat, kenapa saya tidak mau ke Niniwe? Karena saya tahu bahwa Tuhan ini maha pemurah, maha penyayang, dia sebut semua. Buktinya dengan mengampuni Niniwe. Yang jelas sekali Niniwe itu berdosa. Itu Niniwe, pokoknya dia kan kerajaan bangsa Asyur ya. Mereka pada saat itu menjadi bangsa yang paling terkejam di sana. Musuh besarnya Israel. Caranya mereka saja tawan musuh. Biasanya kan orang diikat pakai besi apa segala macam. Mereka cucukkan besi dari satu pipi ke pipi yang lainnya itu tawanan. Pokoknya kejam sekali. Menderita. Mereka punya korban-korban juga harus
tulang-tulangnya atau misalnya potongan-potongan tubuh itu mereka tempel di istana supaya jadi sesuatu hal yang menakutkan gitu. Jadi pokoknya kejam sekali nih, dosa sekali lah. Iya. Apalagi Yunus yang seorang Israel yang musuhnya Niniwe pasti kan harus dihukum ini. Sayangnya tidak terjadi. Tuhan justru mengampuni. Nah, masuk ayat 1 sampai 4 itu Yunus marah. Tuhan sampai Yunus sampai pokoknya marah sama Tuhan sampai bilang lebih baik saya mati. Tuhan tanyakan layak engkau marah. Nah, di saat dia sedang marah masih di Niniwe ini, akhirnya dia lanjut ayat 5 dan seterusnya, dia keluar, dia menepi dari kota. Dia ada duduk di satu tempat dari pinggir kota lah. Dia mau lihat apa yang terjadi dengan Niniwe. Masuklah ceritanya. Pada saat sambil menunggu di situ, dia tunggu, ternyata tumbuhlah sebuah pohon jarak. Tumbuh dalam satu malam dan lain segala macam untuk menaungi Yunus yang lagi kesal. Teks bilang lagi kesal hatinya. Dan terbukti menghibur itu pohon. Sudah menghibur, ternyata dalam satu malam datang seekor ulat. Nah, ini yang saya teliti di teks, satu ekor betul ini. Dan bahkan ada beberapa penafsir yang menyebutkan nama ulat itu, nama serangga itu. Namanya. Ada, masih jenis-jenis. Oh, jenis ulat. Dan saya lihat gambarnya itu kecil sekali. Sekecil itu dia bisa membuat pohon jarak itu menjadi layu. Pokoknya jadi mati itu pohon jarak dalam satu malam. Gara-gara ulat ini. Gara-gara ulat. Sakitlah hatinya Yunus. Belum selesai sakit hatinya, itu teks berlanjut, datanglah angin timur. Angin dengan panas terik. Pokoknya bahasa sederhananya, dia tikam itu kepala Yunus sampai rebah. Bahasanya Alkitab. Tambah sakit hatinya, marahlah lagi dia dengan Tuhan. Bicara sama Tuhan. Pokoknya Tuhan cuma jawab, layak engkau marah. Yunus bilang, selayaknya saya marah sampai saya mati. Sama dengan yang tadi di ayat 4. Pertama sebelum Nah, ini yang masuklah Tuhan punya powerpoint ini. Poin pentingnya Tuhan di sini. Ternyata Tuhan mau membuat Yunus sadar. Tuhan bilang, sederhananya Tuhan bilang, kau marah sama pohon jarak yang tidak sedikit pun ada campur tanganmu. Lalu kau mau saya hukum bangsa Niniwe yang mereka punya penduduk banyak, tidak bisa membedakan yang kiri mana, yang kanan, yang mana baik, mana jahat. Siapa kau mau marah sama mereka? Pohon jarak yang kau tidak punya campur tangan saja, dia bisa buat kau senang, lalu kemudian ketika buat kau sedih, kau mau langsung marah. Tidak bisa begitu. Jadi demikian juga yang terjadi dengan Niniwe. Tuhan tidak mau. Nah itu. Sebelum humornya. Ya. Pasti sering kau dengar tuh Valdo. Ini kisah tuh sering sekali. Sering. Jawab gua jujur. Pasti. Lucu tidak itu? Itu. Jujur kok. Lucu tidak? Tidak. Saya tidak. Itu. Saya tidak. Itu Saya yang- tidak. Justru itu tersiksa yang kasihan saya lebih kasihan. kasihan. Kenapa bilang kau, Pak? Kenapa Kalau cuma baca kayak itu kan saya bilang tuh, kalau kita cuma baca Ya. pasal 4 misalnya tuh, atau misalnya pasal 2 atau pasal 1. Pasal 1 itu bisa buat orang marah. Yunus ini dalam perintah Tuhan. Pasal 4 bisa buat orang kasihan. Tapi coba baca keseluruhan, apalagi yang tadi saya bilang, Saya tetap tidak lucu. Saya tetap tidak lucu. Makanya maksudku tuh, kenapa apa yang bisa membuat kau lihat itu Lucu. Iya, sampai itu bisa lucu. masih menghumor jadi Ya, masuk. pertanyaan ini ditanyakan oleh penguji, tapi sebelumnya saya diskusikan dengan orang di rumah. Dan opaku tanya, opaku tidak baca skripsiku, saya cuma ceritakan tentang itu. Oke. Opaku sampai bilang, di mana humornya? Iya, saya Penguji juga tanya begitu, di mana humornya ini teks Iya. dan segala macam. Jadi minta saya bilang mungkin agak subjektif tuh, bisa saja orang lain. Oke. Sebenarnya jawaban yang pertama adalah karena saya sebagai pembaca, penafsir, dan bisa saja pembaca yang lain tidak melihat itu humor, dan itu yang terjadi. Ya. Nah, kayak tadi. Nah, kan ini kerja-kerja tafsiran atau penafsir tahu. Iya. Sebenarnya ada humornya ketika tadi ada teori-teori yang saya bilang. Misalnya teori ketidaksesuaian. Yang kita mungkin saja kita harapnya seorang nabi harusnya dia ikuti perintah Tuhan toh. Tapi ini di ayat 1 sampai 4 saya baru dapat itu nabi marah sama Tuhan, sedangkan dia harusnya ikuti yang Tuhan bilang, tapi dia marah, ngambek begitu kayak dia ngambek. Masa nabi ngambek sama Tuhan sedangkan dia harusnya kan dia ikuti apa yang Tuhan perintahkan kan. Oke. Di pasal 1 dan seterusnya Tuhan sudah kasih toleransi, bertobat, dikasih kesempatan kedua dia bikin. Ternyata masih belum bertobat. Masih juga maksudnya kayak masih egois. Masih sampai bilang ini yang saya bilang waktu saya masih di negeriku.
kau pasti pengampun. Pokoknya dia ngambek. Di situ sudah kalau kita sudah memahami seorang nabi lalu kemudian ada nabi yang bisa ngambek ke Tuhan, bisa saja lucu. Nah. Kalau tadi afirmasi kan. Sebenarnya kami bukan salah tuh, karena kau jelaskan lucunya tapi ternyata masih tidak lucu. Itu di situ lucunya. masih teori tidak kisah. Sebenarnya ini yang kami ketahui. Tapi ternyata masih tetap tidak lucu. Ini juga hal yang kayak Tidak ada. Sudah, dari gambar yang di sini tidak ada. Ya, yang buat lucu juga visualisasi. Maksudnya imajinasi. Ya, imajinasi kita tuh tergantung imajinasi. Membantu untuk melihat ada humor dan mood. Iya sih. Jadi mood baru baca ini teks, Iya. mana mau didapat itu. Cuman tunggu dulu, sebelum saya lebih kupas koreksi kok tuh Aryo Nevaldo. Kan kau ceritakan ke opamu, Ya. ke penguji. Ya. Dorang merasa lucu tidak pas kau sudah jelaskan jujur kau. Sudah jelas kenapa merasa lucu. Cara aku jawab supaya supaya kayak kita tadi tuh, ya tidak ada lucunya. Iya. Nah, itu bagaimana cara aku jawab? Dengan yang tadi yang saya bilang di awal, Apa itu? bahwa humor tidak selalu dengan tertawa. Iya. Makanya ya. kan juga teori humor. Iya. Nah, humor itu yang buat saya maksudnya aman. Nih, cari aman lah di situ kan. Kalau saya tidak lucu menurut saya karena tidak ketawa. Iya. Saya awali dengan humor itu tidak selalu dengan tertawa. Oke. Kan sempat kupasang SG. Yang mana? Ada apa ayat Alkitab yang lucu? Itu dia. Saya kirimkan kok. Ah. Sedih kan kok kasih masuk description berarti enggak lucu yang saya kirim. Yang mana? Berarti Saya kok lupa. ada Saya balas. Iya kok balas kita pasti kok baca. Sedih kok jatuh berharap tuh. Ada ayat-ayat Alkitab ini. Lah tulis Steve yang lucu pasti ada ayat. Oh, yang ada tawa kagak? Bukan. Ada ayat ini pasti itu Valdo. Saya baca, enggak ada ayatku anjir. Yang Musa dan Goliat sama masukan. Oh, iya betul. Itu saya menurutku itu ayat lucu sebelum kau tulis itu dari dulu kan lucu karena yang ini. Karena kan berarti ada humor dalam Alkitab. iya tapi iya saya setuju tapi yang Yunus itu saya enggak dapat tapi mulai enggak paham kenapa kau anggap lucu itu pas kau bilang tuh yang Musa dengan siapa? Dan Goliat kan Goliat raksasa Ya. besar tuh kayak prajurit tangguh. Ya. Ekspektasinya pasti Goliat pasukan yang dihadapi itu orang-orang yang kuat Ya. begitu tuh tapi datang Musa yang kecil bawa ini pakai tongkat jika apakah dibilang baru langsung Goliat bilang apakah aku anjing sampai kau cuma datang bawakan kayak itu kayak jadi soal dalam iya ada itu beberapa Bukan Musa, ada itu. Hah? Bukan Musa. Musa astaga Daud. susahnya di editing itu kalian jangan koreksi yo Daud paling Begini, cici orang kalau nggak pernah pikir. Iya, bukan. kalian dua karena kalian tahu langsung koreksi iya Daud sorry Iya, Daud saya sambil memikir di mana Daud. umurnya. Daud itunya Iya, betul. enggak tapi serius karena maksudku tuh kayak bahasanya itu kukira ke anjing datang ke iya maksudnya kasih tahu orang Israel tuh masa orang paling kecil yang datang lawan karena saya paling kuat itu Kalau saya jadi gue lihat ketawa saya lihat saya tahu berhasil lucu kau berhasil bisa itu kasih masuk. iya itu sangat lucu tawa. oh iya ada Cari aman. nah, tapi itu cuman kayak bercanda-bercandanya tapi memang kau memang rasa lucu tuh Iya. Ya. Kalau pakai teori yang saya bilang, Kak. iya Sebelum pakai metode hermeneutik kayak kan tadi teks-teks Alkitab itu bisa kau dapat humornya. Kalau tidak kemudian kau baca langsung tertawa, pakai saja teori yang tadi saya sebutkan. Iya. Jadi nah misalnya kayak tidak, kalau kita baca teks baru tidak tertawa, bisa pakai teori-teori yang kita gunakan untuk kemudian temukan humornya. Jadi kayak misalnya ada humor yang memang dalam Alkitab itu kita baca kita tertawa kayak kakak punya tadi itu misalnya iya Daud dengan Goliat. Nah, tapi di Yunus kakak tidak lihat, tidak bisa lihat. Kakak tahu baca. Nah, kakak bisa kayak tadi aku bilang ada teori-teori untuk humor. ya Nah, kalau misalnya juga kayak contoh misalnya nih saya tidak tertawa Daud dengan Goliat kakak punya, saya coba kira-kira aku pakai teori ketidaksesuaian kak bisa. Saya coba pakai itu teori gitu dengan beberapa teks. Misalnya tentang apa di? Kau sebut satu kisah dulu. ada satu di tulisanmu juga Sembarang acak. Iya, acak. Maria datang ke kuburnya Yesus. apa lucunya itu Maria, oh ya waktu awal lucu kan? iya Saya juga dapat lucunya. apa kalau lucunya Tunggu kasih tahu dulu bicara. sebelum ahlinya tuh sebelum ahlinya Saya lucunya kenapa kak?
berharap ini dari tempatnya tuh mau jalan-jalan pergi kunjungi Yesus. Sampai sana tidak ada tuh. Sorry gitu. Kenapa gitu? Ya, apalagi kalau dibawa dengan nuansa ini gitu. Dulu kan, enggak berdosa jika kita ini. Sama gitu. Kayak contoh ini. Kok sama Ji dan dia? Sama Ji poin lucunya. Bisa juga Kak. Ada juga. Ya coba apa ya? Teori. Bukan ini dia lucu tadi. Tapi lebih kayak Kalau kami enggak lucu berarti memang tadi itu lucu. Iya. Yang itu Ya, yang gitu. pakai Cuma teman poin ini. ada satu hal yang menafsir. Ya coba Yang bikin lucu ada jika ini. Ayo, Lucu sama. jika. Itu Dia teori. minta lucu. Ya sudah Lupa lupa kita ini, Bang. Teman gue ini kau tulis ini baru kau yang enggak lucu kalau tadi lucu. Tahu dulu, ini saya ingatkan dulu saja. Langsung pasti apa sih kalau tidak lucu ini bahaya. Kan dia perempuan pertama. Bahkan manusia pertama kan. Dan kita ini satu tahun dengan feminis nah. Dia kan perempuan pertama yang pergi. Dia kasih kembali. Dia kembali ke murid-murid. Murid-murid percaya atau tidak? Yang ke siapa nih? Yang Maria tahu tadi. yang tadi. Dia kan pergi. Ah. Dapat kuburnya Yesus kosong. Itu tadi lucu yang pertama yang tadi bilang. Ya. Nah, ini lucu yang lainnya. Ketika dia kembali ke para kaum laki-laki. Laki-laki percaya atau tidak? Kak? Tidak tuh kan. Jangan coba imajinasikan perempuan kalau dikasih tahu baru laki-laki tidak percaya. Agak kurang dia agak kurang dia. Berat, bagaimana ini? Dan diskusi sendiri yang dibantai. Betul. Ini terakhirnya lucu. Ini kan dapat Ini nih kayak Pak Aceh. Belum lucu. Kan apa? Iya, bapak-bapak. Iya, lucunya itu karena berekspektasi ke lucu tapi tidak lucu. Itu yang bikin lucu. Iya. Iya. Isimu, halo siapa? Valdo, soal Yunusnya nih, ada mau tanya tidak? Saya Kak, kenapa Kakak ambil Yunus? Kenapa enggak Itu juga. Saya juga itu. lain atau kisah-kisah lain? Iya. Contoh kayak Adam dan Hawa, pas mereka jatuh dalam dosa, kan dimarahin sama Allah. Ya, itu. Tapi Betul, pas betul. mereka Itu baru boleh lihat, masa enggak begini? Ya, betul kan, Jan? Malu. Kan pasti banyak tuh yang bisa ku perspektif lu. Banyak. Kenapa harus yang Yunus itu yang ya, kenapa harus itu? Karena kebetulan waktu itu lagi banyak saya temukan pembahasan tentang Yunus. Khotbah. Itu ada khotbah berapa kali ada tentang Yunus. Yunus 4 juga. Terus saya ikut seminar pas Pak Joni yang pemateri. Bawa tentang Yunus. Terus apa lagi? Pokoknya ada banyak kegiatan semua tentang Yunus. Termasuk kuliah khotbah kreatif, kami dapat teks Yunus. Saya lah yang disuruh khotbah. Dan saya khotbahkan itu yang kayak bawa dalam nuansa humor. Maksudnya saya itu ada khotbah kreatif tentang tokoh Yunus kan, tapi saya mau temukan yang saya khotbahkan itu sisi humornya. Kan orang selama ini pahamnya Yunus itu nabi yang melawan perintah Allah atau kayak tadi kasihan sekali kalau baca pasal 4 kayak gitu. Tapi Valdo yang bilang mau saya. Iya. Itu jadi saya bawa nuansa lainnya, nuansa humornya. Itu yang kayak kebetulan juga saya mau bahas skripsi humor, ya Yunus lah. Sebenarnya karena sudah ada niat tafsiranku tentang Yunus, jadi supaya tidak kerja. Cuma salahnya saya kemarin itu yang saya sesali hari ini, saya tafsir 11 ayat di deskripsiku, ayat 1 sampai ayat 11. Itu sampai dimengurai. Nasamika. Kan harus kata per kata kan. Yang saya urai baru berapa ayat. Akhirnya mau tidak mau 11 ayat harus diurai. Itu penyesalan sampai hari ini. Kami saja Kak, Pak Nyoman, satu ayat. Satu ayat saya 11. mungkin kayak orang yang kayak dengar yang bilang Stevie apa karena sudah ada nih apa yang kau bahas tuh. Nah, makanya kau ambil Yunus karena sudah kau tafsirkan. Distrik tuh akhirnya. Ya, tapi sebenarnya itu kerja cerdas juga salah satunya. Iya, betul. Maksudnya supaya jangan sia-sia tugasmu. Bahkan series 2 juga. Bujarda pun suruh saya. Kan ada buat makal dulu tuh sebelum sempro tuh. Seminar anunya tesis tuh. Disuruh buat makalah dengan book review. Dia bilang, kau buat saja yang menurutmu akan masuk itu jadi bab 2-mu nanti atau di bab 3 dan seterusnya. Biar ya langsung ya kasarnya kalau kau sudah buat itu yang ku masukkan ya tinggal diedit sebagian saja. Iya. Itu termasuk kerja cerdas sebenarnya. Selain kita sudah lebih paham. Iya, karena kau sudah kaji sebelumnya, entah itu tugas atau apa.
Ya manfaatkan itu saja. Lebih dikuasai kan? Ini jawaban positifnya tuh. Kan kalau Iya, jawaban Ya. dia kan bilang kayak, karena mau gampang. Ya. Iya. Sudah. Ya. Tapi saya tidak begitu. Karena saya menemukan ada manfaatnya saja. Asik. Salienus masih ada. Sudah persen. Yunus, Ah. nggak ada misalnya kak. Tapi itu juga lucu nah. Yang di satu contoh, kenapa sih kau ambil Yunus? Padahal banyak contoh yang lebih lucu. Iya, banyak. Itu misalnya aku bilang. Yang karena pohon, Yunus. yang pohon arak yang nakutuk Yesus dia yang kutul itu lebih ngakak kak baca. Karena memang dia tidak ada salah Baru, dong. baru kan saya tambahkan kayak istilah-istilah anu gitu. Yang kayak apa kayak misalnya kayak apa yang perempuan tidak pernah salah. Ya, Bisa tambah. iya. Kisah apa lagi itu? Kenapa saya lupa kisahnya? Yang perempuan tidak pernah salah. Ini Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Oh iya, waktu apa ya? Iya. Ayo, Adam dan Hawa. Buah-buah. Iya tahu Tapi lucunya. itu juga kalau dipikir nah yang soal Tuhan Yesus walaupun itu humor tapi kalau dipikir iya juga yang apa yang dikutuk toh pohon ara ya. Iya. Pohon ara toh yang maksudnya dia tidak berbuah tapi karena tidak berbuah langsung dikutuk sama Dikutuk. ya memang enggak bersihnya. Apa tahu salahnya? Baru di sisi saya bilang begini. Iya. Saya bilang mungkin saya waktu itu Yesus lagi lapar tuh. Hmm. Emosi betul lagi lapar kita. Ya itu itu lucu Stan. Itu Itu lucu. kayak begitu. Itu lucu. Masuk umur itu Itu lucu. Sisi kemanusiaan saya keluar tuh kak. saya itu yang dibilang imajinasi kata. Saya juga jadi Yesus kalau kayak lagi lapar-laparnya mungkin tuh Nah, dapat ini pun tidak ada buahnya, woi marah lah saya lah. itu kan itu. Tapi kan kalau kebanyakan imajinasi kak, jadi ini kita punya anu tidak apa? itu hermeneutik karena main interpretasi itu tuh. Oke, Tapi oke. Nah, itu pembelaannya. Iya. Itu pembelaannya. Lanjut. Nah, ya apa? ada itu skripsi bukan biblika. Eh. Oke, ini skripsi biblika jadi makanya hermeneutik. Kalau sudah tidak ada di Yunus toh, yang penting intinya tuh yang soal Yunus itu mau juga tanya, mau juga sampaikan poin utamanya. Memang bisa dilihat sisi humornya itu Alkitab toh. Yang mau saya tanya kok, sebenarnya ada satu syarat, atau kalau kau kaji di skripsinya atau tidak. Humor itu tidak terlepas dari ketersinggungan, Iya. menyinggung. Contoh tadi kita sudah bahas Yesus ini lapar atau apa. Itu kalau dalam perspektif lain bisa saja bilang kita menistakan agama. Iya. Dan menurutku itu mungkin pada akhirnya kenapa humor tidak Alkitab atau ya agama lah tidak dilihat dari sisi humornya. Karena memang humor itu ketersinggungan. Makanya biasa diistilahkan kalau kita melucu, jangan pernah baper. Apalagi kalau orang yang melucu tuh kau yang suka melucu. Valdo atau juga mungkin dia ada selera humornya. Pasti sering kita melucu, pasti ada orang yang tersinggung. Ya. Sama di Alkitab. Kan nggak takut soal itu. Maksudnya kalau ini sampai diterapkan, jangan sampai jadi ketersinggungan untuk ya dari kekristenan atau apa. Karena menurutku tadi itu, walaupun saya pancing-pancing ku bahas humornya, itu bisa termasuk penistaan agama juga. Iya tuh. Karena Karena itu menyinggung. itu kalau yang pertama saya bahas gimana bagus dari ini kak. Kalau kayak terkait dengan humor itu bisa saja mengundang ketersinggungan. Iya. Itu yang tadi saya bilang di teori superioritas. Ya. Karena kadangkala humor yang seperti begitu ada sisi superiornya. Ya. Kayak tadi kayak kita bicara begini, lalu kemudian mungkin kita tertawa, tapi orang lain Ada orang tidak suka. Ya. berarti kita sedang lebih superior dari Ya. itu humor yang superioritas. Tapi tadi dalam skripsi itu yang saya bilang kan, tidak humor itu ada banyak teori humor, tapi tiga itu yang kuat kali yang sering kita dapat yang saya sebutkan. Nah khusus yang tadi kita bilang mengandung ketersinggungan itu humor yang superioritas. Ada beberapa teks, makanya tadi saya jelaskan ada teks yang teori ketersinggungan, ada yang teori kelegaan, relief. Jadi bisa saja juga sebenarnya tergantung orang lain lagi ya interpretasi. Tapi menurut berarti teori superior itu enggak boleh kita pakai. Jangan pakai yang itu. Kalau mau humorkan Alkitab. Alkitab, Pak? Iya, atau ya pokoknya yang berhubungan dengan kekristenan begitu. Enggak boleh Kalau pakai superiornya. Teori superiornya enggak boleh. Saya tidak berani bilang tidak boleh, tapi kalau mau kita temukan humor, ada humor dalam Alkitab yang superioritas. Iya, makanya itu. Berarti itu bisa Boleh, menimbulkan boleh, ketersinggungan tuh. Dan Dan itu bahaya. kalau kita kan misalnya kayak kita yang menceritakan gitu, kalau kita yang menceritakan, kita yang terapkan humor, misalnya dalam situasi sekarang kita yang menerapkan humor Alkitab, itu agak sensitif, bisa mengandung ketersinggungan. Tapi kalau kita mau temukan humor dalam Alkitab pakai teori superioritas banyak sekali. Iya. Tapi kalau kita yang terapkan hari ini kata itu saja hati-hatinya adalah orang
mengandung ketersinggungan kayak tadi, bisa saja mengandung disebut penistaan agama atau lain Iya. segala macam. Nah. Kalau dewasa ini katanya Berarti kau sadar gitu, berarti untuk apa maksudnya kalau memang toh pada akhirnya ini kau kaji terus nggak bisa jadi aplikasikan toh? tidak ada beberapa hal yang Nah, tadi kau sendiri bilang jangan sampai ketersinggungan di nanti kalau karena tujuanmu tadi dari awal kau bilang kau mau lihat mau ajak pembacamu supaya lihat sisi humornya. Tuhan, ya. Iya, tapi kalau kau nggak bisa jiki lakukan itu untuk iya pas kita berinteraksi atau apa begitu. Ya saya kata menurut saya bisa sampaikan teks dan saya ada humor toh, tapi saya akan tahu bahwa mereka yang dengar tidak akan menganggap itu penistaan. Oh. Berarti di gitu. ke orang-orang tertentu saja ini Kak. Sebenarnya tergantung kitanya juga ya. Kan kayak bisa gini tuh. Ya walaupun agak susah juga kita mau tahu bahwa orang itu tersinggung atau tidak, tapi kita tahu gimana batas sampaikan itu sesuatu yang humor dan tidak membuat orang tersinggung. Oke. Maksudnya kayak contoh stand up lah. Stand up itu memang paling jadi contoh sekali. Mereka punya bahan itu ada kan batas-batas yang kayak dia sampaikan orang tidak akan tersinggung. Karena ada memang sudah terbangun maksudnya kulturnya memang sudah begitu ketika menyampaikan. Nah sama dengan kayak ini teks-teks Alkitab. Kayak mungkin kayak kalangan mahasiswa teologi, oke saja kalau kita sebut sesuatu yang bisa buat kita tertawa. Kayak contoh lah, misalnya lagu-lagu atau isi Alkitab kita apa kalau bilang kasih belokan, pelintir. Iya. Pokoknya kasih mungkin anak teologi anggap lucu, tapi kan kalau kayak orang awam jemaat biasa bisa tersinggung, makanya jangan di orang awam. Nah kayak begitu. Saya bisa sampaikan di sini kayak begitu. Jadi memang ada teks-teks Alkitab yang kita bisa sampaikan dengan batas-batas tertentu. Dan semua kayak gini. Karena teks itu saya bilang bisa orang awam dapatkan humornya, jadi saya berani. Tapi kalau kayak teks kayak begini, kayak tadi misalnya bilang Nabi Elia dibilangin botak. Bisa aja orang awam saya sampaikan waktu saya jadikan bahan itu untuk humor, ada yang tersinggung. Tapi kan kalau kayak sebenarnya kalau dalam taraf forum akademisi sulit lah untuk mereka tersinggung karena ada dalilku. Tapi kalau kayak orang-orang awam kita mau jelaskan dalil kita juga tetap mereka yang main itu mereka emosi punya, sudah terdoktrin dari lama bahwa tidak begitu. Berarti teologi humor ini targetnya memang bukan untuk semua golongan. Semua Kak. Teologi humor. Tapi tadi itu tadi kayak ada kan tidak semua teks bisa kita bisa anukan tuh. Kayak tadi saya kalau sebutkan ayat. Saya bisa jadikan humor untuk kita dengan teori-teori yang ada dalam skripsi. Untuk kemudian menafsir. Tapi ada juga yang bisa saja yang kalau sebutkan itu saya tidak boleh bukan tidak boleh. Bisa dapatkan di jemaat, sebutkan di jemaat tapi jemaat tidak terima. Nah, ada juga teori yang kayak mungkin kita menganggap tidak lucu tapi ketika saya anukan ke jemaat bisa saja jemaat lucu. Kayak tadi yang kayak orang mengantuk tak tidur. Ada ke jemaat mau tersinggung kalau kayak begitu. Nah, kayak begitu kayak sebenarnya bisa untuk semua kalangan tapi tergantung kitanya bagaimana cara tafsir itu baru bawakan membahasakan ke orang-orang kayak. Kan ini skripsi menafsir kan tuh skripsi saya kan kayak biblika jadi lebih kepada menafsir. Nah, untuk orang-orang yang kalangan akademisi di kampus teologi pasti paham, tapi kalangan awam ya ada memang yang harus dipilah-pilah. Tapi intinya ternyata teks yang menurut kita tidak ada humornya bisa ada humor. Oke. Kalau saya Kak selama contohnya kakak bilang mau kembangkan ini teologi humor di gereja-gereja tadi, kasih masuk di khotbah dan segala macamnya. Kalau saya lihat di gereja-gereja Kak, dorang ada memang humor tapi bukan humor ke konteks Alkitabnya, tapi mereka lebih ke humor contoh keseharian, contoh cerita-cerita yang tidak termasuk dalam Alkitab begitu. Di situ humornya. Di situ yang humor yang mungkin bisa dikembangkan di gereja, tapi kalau humor untuk langsung menuju pada konteks di dalam Alkitab, saya rasa jarang begitu Kak. Menurutmu kenapa? Karena takut orang tersinggung toh? Ya karena itu tadi Kak, karena sakralnya semua orang menguduskan Tuhan segala macam, jadi pembawaan dari dulu juga kalau orang pembacaan firman dan lain sebagainya kan sakral semua. Begitu sih kalau saya Kak.
Jadi itu tadi yang saya bilang, Jawa bilang humor itu yang ada di gereja itu cuma kayak di khotbah saja, tapi itu pun bukan kayak tadi Valdo bilang baca Alkitab. Di khotbah hanya kayak sebagai buat orang tertawa untuk sebelum dia Ya, sebelum lagi dia. khotbah. Iya. Itu yang terjadi di gereja. Nah, di depannya ini sebenarnya ada humor dalam Alkitab. Nah, itu yang harus Dikembangkan. sebaiknya pendeta atau penafsir bisa temukan untuk kemudian dibawakan. Ya. Supaya kemudian jangan sampai orang kayak kaku sekali. Nah, ini juga yang saya sebut ternyata, ini saya lupa. Pada akhirnya ketika saya relasiku kaku dengan Tuhan, saya buat sesuatu yang baik itu supaya jangan masuk neraka, jangan sampai Tuhan marah. Bukan karena ketulusan. Iya. Malah kan seharusnya menurut saya kan buat sesuatu yang baik itu karena tulus dari hati. Tuhan sudah buat baik. Karena kalau kayak takut di Tuhan marah, takut di masuk neraka, takut di berdosa, agak bagaimana ya menurut saya, kayak bukan kayak kita tidak sungguh-sungguh. Padahal kan harus dari hati begitu perbuatan baik. Itu contoh-contoh misalnya. Makanya salah satunya humor itu bisa membantu untuk bagaimana saya punya kedekatan dengan Tuhan, betul-betul saya buat karena bukan saya takut. berdosa. Iya. Nah, betul gitu. Tapi kan kau tahu toh, pasti kau tahu apa kelemahannya kalau teologi humor ini dipraktekkan. Betul. Salah satunya yaitu tadi menurutku menurutku Datuk Valdo dan kau bagaimana? Seburuk-buruknya kita tanggapi isi Alkitab itu kaku atau apa, menurutku kelemahannya itu masih bisa jadi tolerir, masih bisa jadi apa ya, dimaklumi. Menurutku karena rasa takut itu sama apa ya, misalnya entah dosa atau apa tuh, perintah-perintah Tuhan itu setidaknya masih hal yang wajar dibanding ketakutanku lagi nih. Menurutku teologi humor dipraktekkan, orang jadi tidak menghargainya, menganggap enteng apa semua. Menurutku kalau kita contoh kelemahannya nih, kaku dengan orang bisa humorkan di Alkitab, saya lebih baik kaku saja karena saya masih bisa maklumi kelemahannya dibanding kalau humor kayak menganggap enteng. Itu menurutku juga itu sisi negatifnya tuh. Karena mungkin untuk kalau kanin kan lebih kepada, kalau misalnya kayak tadi Paulo bilang untuk kalangan pengkhotbah, mungkin mereka akan memahami. Tapi kalau kayak kita sampaikan ke orang awam, pada akhirnya mereka berarti Tuhan bisa jadi aja bercanda. Nah, itu bahaya. Iya, Bahayanya situ. konsekuensinya kalau teologi humor ini diterapkan. Jadi ada memang sisi negatifnya di situ kan. Cuma gimana saya kayak berusaha kayak supaya ini kan tujuan ini lebih kepada cara pandang bahwa Tuhan itu tidak hanya marah-marah terus, apa segala macam hukum karena dosa. Supaya saya sebagai umat, sebagai anak-anak Tuhan misalnya, bahasa teologi sekali, buat sesuatu itu buat baik, khususnya saya lebih kepada ini aplikasinya berbuat baik itu tidak karena iming-iming jangan sampai Tuhan marah, bukan karena betul-betul saya bikin karena saya tulus untuk Tuhan senang apa segala macam, atau karena Tuhan sudah buat baik saya juga harus buat baik, bukan karena kayak nanti Tuhan berdosa. Nah itu implikasi akhirnya lah, lebih kepada relasi kita sama Tuhan itu menjadi kayak dekat, dan buat sesuatu itu bukan karena iming-iming tadi. Oke. Berarti kau sadar memang ini kayak masih tantangan yang susah tuh. Tapi itu yang kayak bilang kayak banyak sekali, pokoknya coba bikin nanti searching di Google, terus ada cuma berapa jangan di Google, di jurnal-jurnal lah sekali ilmiah, sedikit sekali itu, bahkan berapa bisa dihitung jari itu orang bicara tentang humor dalam Alkitab, sedikit sekali. Saya kemarin kesulitan tuh di referensi tentang humor dalam agama, dalam Kristen, justru lebih banyak referensi tentang orang yang menentang humor. Dan yang sepakat itu tidak ada. Saya masih banyak masa tanya, cuman jangan nih waktu juga, karena kalau dia siapa tahu masih ada. Saya terakhir tuh Kak. Tidak, kayaknya juga saya tidak jadi gini pilih. Nggak tahu kok ya siapa tahu Valdo. Lanjut. Sebenarnya teologi humor ini bisa diterima semua orang apabila orang-orang tersebut tetap berpikir positif, tetap berpikir bahagia, sama suka yang tidak kaku-kaku begitu Kak. Itu baru bisa pengaruh untuk orang terima begitu. Kalau orangnya kaku-kaku, setiap harinya tidak pernah senyum apa semua, dan suka
orang konflik apa pasti kalau dengar teologi humor atau apapun ayat Alkitab yang membahas tentang humor pasti dijuruskan lagi ke jurang, negatif lagi apa segala macam. Kapan kau cek Kak? Siapa dosen pengujimu? Pak Ones dengan Pak Ones dengan Bunda Lydia. Apa yang paling pertanyaannya atau masukan atau apa yang kayak? Karena gue bilang kok kayak terbantik datang nggak sih? Dia aja sih. Pas kau kalau saya bilang dia aja kayak jujur saja. Dia aja. Berarti menurutmu ini masukannya pengujimu nggak ada yang kayak bagaimana sekarang? Ada tuh, bukan juga ada. Nah kan saya ikuti arus muji jawabanmu ji. Sebenarnya Ayo nih guys. Saya cuma mau bertanya, dia yang jawab bukan saya salah. Banyak hal yang saya salah. tidak kan banyak pertanyaannya Kak. Iya. Banyak pertanyaannya. Jadi banyak yang kayak afirmasi, banyak juga yang kayak tadi kayak kita kan sangat bermanfaat. Saya ini juga yang mungkin orang lain tidak sadar tapi saya uji kan Kok uji balik? supaya dibantai di situ di bagian itu bab 4 yang saya bilang humornetika. Oh tunggu, ada yang kau sengaja? Kau sengaja tulis supaya ini ditanya. Supaya itu ditanya. Itu sebenarnya satu kali juga. Dan bukan itu tekniknya. Saya mau ini sampai mereka ini sampai kayak tidak ditanya oleh penguji. Wah, saya bilang berarti tidak dibaca deskripsiku kalau mereka ditanya. Karena ini kayak kau kasih umpan memang. Bab 4 itu kan hermeneutik. Ya. Kan kajian. Iya. Hermeneutik itu harus kajian. Kajian hermeneutika, tapi saya sebut di situ kajian humorneutika. Nggak ada itu jadi kajian itu humorneutika, bukan kajian karena nggak ada pernah siapapun yang menjadikan itu kajian. Dan memang bukan kajian itu baru satu orang yang pernah sebut itu humorneutika. Ada lulusan UKDW, tapi dia bukan sebagai sesuatu yang berbeda dengan hermeneutik, itu humorneutika. Dia cuma sebutkan di judulnya. Dan saya pas baca itu saya pikirkan mau jadikan dia metode hermeneutik. Salah satu metode. Pokoknya dia jadi kajian lah. Nah, kan saya tahu bahwa ini bukan kajian, tapi saya masukkan di bab 4 itu sebagai kajian. Bahwa humorneutika ini kajian. Saya tunggu. Nggak ada yang tanya? Tanya. Makanya saya karena sudah siap jawabannya itu jadi berarti aman. Nah, pas mereka baca. Siapa yang tanya? Bunda Jiran Pones. Masing-masing. Iya. Terus apa jawabanmu itu? Waktu itu aja. Mereka pokoknya intinya terakhir itu mereka usulkan untuk harus dilanjutkan ini sebagai sebuah kajian kayak sampai kuliah S2 S3 kan kita buat kita kayak menghasilkan teori kata. Dan mereka bilang kan saya sampaikan dibilang sebenarnya dan itu dibantu oleh Wells saya bilang kajian hermeneutik gini. Cuma dia tawarkan itu ada satu bagian di bab 4 itu saya kan kayak implikasi gitu dari skripsi itu ada sesuatu yang kayak novelty lah. Saya tawarkan ini humorneutika. Nah cocok tawarkan di subbab. Cuma saya tulisnya di judul juga kajian humorneutika. Di judul itu yang saya mau konfirmasi apakah mereka ngeh tidak. Oh ini bukan kajian. Nah ternyata ngeh. Mereka sudah cari dan lain segala macam. Bahkan mereka katanya pokoknya mereka periksa di mana-mana tentang humorneutika itu dan tidak dapat. Berarti dibacin. Nah, sebenarnya bukan di kesalahannya karena saya tulis di judulnya. Tapi di isinya saya tetap dipakai kajian hermeneutika. Di judulnya gini yang saya mau butuh konfirmasi. Karena di isinya itu kerja skripsi itu pakai kajian hermeneutika. Nanti di bab 4 ada sesuatu yang saya memberi tawaran bahwa ada bisa menjadi sebuah kajian itu disebut humorneutika. Ditunggulah supaya menjadi teori itu. Ya. Dan nanti kau kuliah kan saya diajar sama tuh dikembangkan di sekolah-sekolah teologi lainnya. Poin apa yang ditanyakan atau yang notis Bunda dengan Pak Ones tapi saya dan Valdo enggak perhatikan ini hari. Yang tidak tersampaikan di video ini. Ya, apa itu? Ada. Atau kau sudah lupa semua aku biasa kalau lebih banyak pertanyaan afirmasinya. Yang paling banyak itu yang kayak saya harus cari jawabannya itu adalah di bab 4 tadi yang bilang humorneutika. Itu yang sebab humorneutika kan saya kayak kalau pernah dengar Gadamir punya metode tafsir menggabungkan
sesuatu yang ada di masa lampau fusi. Dia punya hermeneutik yang penggabungan fusi itu. Sesuatu yang terjadi di masa lampau dan sesuatu yang terjadi di masa kini. Itu yang paling banyak ditanya di subbab 4. Itu kata kayak kan hermeneutik itu harus memperhatikan masa lalu kata. Ini juga yang sebenarnya tadi kita tidak banyak bahas. Sesuatu yang ada di masa lalu. Eksegesinya Mi. Eksegesi kan bahas masa lalu, hermeneutik bahas masa kini. Sesuatu menurut Gadamer tidak harus hanya satu saja baru, tidak harus ada penggabungan antara sesuatu yang terjadi di masa lalu dan masa kini. Penggabungan itulah atau fusi titik hasil penggabungan itulah yang nanti jadi kita punya hermeneutik. Nah itu yang kupakai. Jadi ini juga tadi jawaban yang tadi kita diskusikan bahwa mungkin saja di masa lalu yang kata Pak Gerit, masa lalu tidak ada humornya. Iya. Masa kini ada humornya. Tidak gabungkan. Jadi sesuatu yang memang humor ini. Iya, humor. Nah, itu metode humor ini sebenarnya. Itu yang tidak ada di video ini. Tapi mereka bunda apalagi bunda perhatikan itu terkait dengan saya punya dasar pakai siapa punya hermeneutik. Pakai untuk bangun humornya 3 kan? Untuk bangun humornya 3 itu saya pakai itu tadi Gadamer punya hermeneutik filosofis namanya. Namanya sekali kucing sekarang ya. Sebenarnya kalau saya tuh Kak, sebenarnya ini teologi humor ini yang Tidak berguna. tidak sebenarnya dia nyambung kayak susah sekali ini. sebenarnya dia nyambung di Kak di eklesiologi tentang gereja cair. Oh, iya. Gereja liquid. liquid. Jadi bagaimana ini gereja bisa cair ke depannya? Yaitu masuk teologi humor. Salah satunya. Itu salah satunya. Kalau saya berpikir ke situ pengembangan gereja ke depannya. Betul. Saya bagus dikembangkan. Itu yang tadi lagi saya sekarang tuh humor dalam liturgi. Ini pemikiran awalku kemarin tuh tentang berita anugerah. Berita anugerah itu ada nilai humornya. Kalau teori kelegaan, kalau kita baca di bab 2 teori and relief, kayak kita kayak bahagia atau senang atau tertawa ketika lega begitu. Setelah pengakuan dosa, kayak yang harus masuk dalam situasi pengampunan dosa, terus dengar berita anugerah, itu kelegaan itu. Nah, itu yang kayak humornya sih. Salah satu contoh liturgi yang ada humornya. Tapi gimana liturgi ada humornya? Nah itu. Karena orang selama ini kayak lebih kepada harus tertawa sekali. Humor itu harus selalu identik dengan yang kayak tertawa. Jadi yang Nggak susah, ini kayak kau mau bikin jangan kotel rasa mozzarella. Maksa sekali, Cuk. Nah, itu Kalau saya bilang ini maksa maksa sekali. Karena ternyata saya juga awalnya berpikir gitu, kalau hanya dengan tertawa saja susah saya mau tapi enggak tahu, walaupun enggak tertawa tetap kalau itu kayak agak maksa ya. Enggak tahu karena terbatas mikir dengan itu, Kak. Iya sih. Ini pikiran sempitku nah. Kayak contoh tadi saya bilang ada humor yang tidak hanya dengan ketawa tapi kayak kita bisa senang dalam hati, bahagia saja itu sudah bisa disebut humor. Ya contoh definisi humor yang itu kata, contoh definisi humor yang tidak selalu dengan tertawa, kita bahagia. Salah satunya itu contoh itu adalah menggunakan teori kelegaan tadi, bahwa saya kayak lega atau bisa saja kayak senang bahagia karena nilaiku bagus. Nah, bisa disebut itu humor ternyata. Tapi kalau saya tuh Kak, menurutku liturgi humor yang Kakak bilang, kalau saya itu sebenarnya sudah humor memang dari dulu. Kenapa begitu tuh Kak toh? Karena misalkan dari rumah kita jengkel, datang ikut ibadah, pulang ibadah kan otomatis muka berubah, senyum-senyum apa segala macam. Nggak kepikiran lagi tentang itu masalah, justru kita ada solusi. Nah kan itu sudah humor, bahagia. Itu implikasi. Maksud saya ini humor dalam liturgi itu. Jadi dalam unsur-unsur liturgi itu ada humornya. Humor yang apa dulu ini kayak yang tertawa toh? Bisa tertawa. Kalau yang tidak tertawa sebenarnya bisa sekali jadi. Marilah kita bangkit berdiri secara spontan. Uhuy. Gitu. Dia. Itu kayaknya pelanggaran itu. Kayaknya itu untuk Vindes saya yang makanya itu yang sementara
Jadi unsur-unsur Nggak bisa tuh, susah tuh. kayak Bagaimana ada- boleh? itu yang mau ditemu. Kasih contoh, kudu. Itu Susah. tadi Motor Ini, baru iya. mau sementara Narasi di ini. Nah, namanya terobosan baru yang pasti narasi Iya, toh. dalam unsur liturgi itu yang bisa dimainkan di situ. Narasinya. Tapi yang juga uhui. spontan. Tidak ada gitu, itu kan. Tidak ada kayaknya dari dulu di gereja. Mari kita main secara spontan. Weh. Ya. Tepuk tangan bisa. Tepuk tangan. Kan ada gereja yang tidak boleh tepuk tangan. Hah? Gitu. Wadaw. Ini yang tidak bisa kau tanya di video-video sebelum kau yang bahas skripsi karena orang masih proposal. Kau kan sudah ujian toh? Iya. Hal apa yang kau pelajaran apa yang kau dapat dari kau sudah susun skripsi dan selesai ini? Yang kayak ini pelajaran berharga sekali pas saya tulis skripsi. Metode penulisan. Kenapa? Kayak maksudnya kayak apa nih, kayak tersistematika sekarang cara tak buat tulisan. Nah, mungkin karena sudah dibiasakan skripsi itu bab 1 harus ini, pendahuluan bab 2 harus ini, dan itu kan komunikasi terus dengan dosen, jadi kayak dibiasakan untuk tersistematis. Nah selama ini kan kayak acak sekali kita menulis kapanpun, kayak bab 1 belum selesai sudah bisa bab 2 kayak apa, atau kayak buat makalah lah. Buat makalah itu pendahuluannya kita singkat sekali sudah masuk isi, nanti bisa kembali lagi ke pendahuluan tambah-tambah sedikit, walaupun di skripsi juga bisa, tapi lebih kepada setelah skripsi ini, oh begini pada kalau mau buat tulisan kayak lebih sistematisnya itu kayak mungkin kan sudah terbiasa di dalam bimbingan. Karena kalau kayak bilang kayak waktu forum kayak sama aja dengan kita presentasi makalah, cuma yang membedakan adalah kita mungkin karena takut karena yang bertanya ini S3 semua, sedangkan kalau presentasi makalah teman-teman dari masih bisa juga bantah. Kayak gitu, itu mungkin yang membedakan dinamika forum ujian. Tapi kalau kayak banyak orang yang kayak di forum ujian itu kayak banyak dia belajar tuh. Saya bukan tidak dapat, tapi kayak sama sih kayak kalau kita terbiasa presentasi makalah pasti kayak gampang jika menghadapi itu forum ujian. Kecuali memang bukan kau yang kerja itu tulisanmu, Iya, tahu. setengah mati. Memang ada yang tidak Oh, kerja. wow. Masa kembali ke pembahasan yang kemarin-kemarin? Iya. Setintim tidak ada kan. Setintim saya yakin semua kerja. Kau saja mau masuk sini mau masuk gua. Nanti aduh nanti saya dikira masuk lagi. Apa? Orang dalam. Kau ada menyesal tidak? Pernah Aku. tulis ini? Kenapa ini yang sangkat kayak ada rasa penyesalan? Kenapa harus ini yang sangkat? Padahal Tidak. ada topik lain yang bisa lebih Oh. bagus. Bukan misal sih kayak tidak puas kalau kan sebenarnya saya tulis ini lega. Oh iya. Oh, Yang kau kayak itu tidak persen saya mulai pakai. beli kau ya? Ya kayak tadi di awal kan saya bilang kayak gelisah saya lihat ini. Saya sebut di latar belakang kegelisahan. Karena lihat yang kayak tadi saya sebut di awal tuh kayak orang kayak kaku sekali apa segala macam. Bisa saja itu menerapkan nanti gereja dikit dan lain segala macam. Nah tapi belum puas karena kayak banyak hal juga sebenarnya saya mau bawa di skripsi. Tapi enggak. Kenapa humor yang saya pilih kayak gitu. Tapi selain puas sebenarnya karena sudah miku lampiaskan ini kegelisahan itu selama ini untuk Apa yang bikin kau enggak puas? yang lain belum bisa saya tuliskan, dan maksudnya kayak Tentang teologi humor. bukan Isinya apanya? Oh yang tidak puas kan Iya. Oh, nah ini yang bikin enggak puas kok maksudnya tema lain. tema lain. Kalau cerita tentang humornya puas gitu. Oh. Justru kayak tadi aku bilang tuh biar juga kayak misalnya kayak biar kayak mungkin kayak jatuh-jatuhnya susah sekali diterapkan. Kayak tadi kita diskusikan gitu, mungkin kayak orang tidak dapatkan humor. Bagi saya kayak kulampiaskan yang bilang ada humor dalam Alkitab itu, bahkan orang tidak sepakat puas. Masa bahkan orang tidak sepakat gitu. Tapi ini menurutku. Kucing. Jadi seandainya misalnya kembali kalau lagi kaji ini skripsi teologi umur, ndak akan ada ji yang mau kau terlalu revisi banyak. Ndak ji. Sudah puas kok ini dan tulisanmu ini. Atau ada yang kayak kenapa ini ndak setambahkan? Kenapa ini ndak sewas? Ndak ada ji. Ada. Oh, apa? Kayak cuma karena ini kan skripsiku tadi biblika, kayak contoh misalnya kalau saya kaitkan dengan konsentrasi lain itu, saya mau kayak humor itu kaitkan dengan misalnya pastoral, kan ini tidak ada di skripsi itu tugasnya bahwa kan ada itu humor untuk pastoral. Ya. Kayak tadi juga humor untuk liturgika kan bisa masuk kayak gitu. Itu yang kayak Ndak. banyak humor bisa dikaitkan dengan banyak hal, tapi saya fokus kayak ini tulisan itu tadi
tentang Tapi memang seharusnya begitu kan? Aneh juga kalau iya, kalau terlalu iya terlalu lebar lagi. ya itu makanya tadi sempit sekali hanya di membuat cara pandang. Berarti kau harus lanjut Iya, untuk memuaskan inimu. Hasrat, Iya, hasrat umur recehmu ini. umur receh ya, Iya. bapak-bapak Bapak. Apalagi ayo. Apalagi Pas. saya masih lumba-lumba sampai sekarang ini. siapa skripsinya angkatan yang bagus menurutmu? Skripsi yang bagus kak, angkatanku. Ya jangan bilang kau. Selain kau. Semua juga. Kemarin saya baru bahas justru sama Edu punya dan saya sangat belajar banyak. Stunting nih. Stunting sama itu melimbu. Ya. Oh iya tahu, jangan juga lupa tahu untuk nonton channelnya mereka ini Asit Boy. Ada di. Kau tahu enggak? Tahu tidak? Nanti kita subscribe guys. Iya. Nanti saya Iya. nanti tempel di sini anunya karena Ya siap linknya. Jangan lupa nyalakan lonceng sini. Ting ting. Iya. Faldo adekku juga. pokoknya kalau tidak mau dengar yang penting nonton saja. Saya ada YouTubeku juga guys, tapi tugas dari Pak Bartel. Sampai bisa 100 lebih. Mohon like saya, nanda usah komen. Berapa batas subscribe? Batas subscribe sembarang kak. Dulu kami batasi 100. Kau tidak tahu tidak apa humor terbaik di Alkitab? Apa? Tidak. Apa? Karena kan ekspektasi kan Tidak apa? sesuai dengan realita. Iya tidak humor itu kan itu mematahkan ekspektasinya kita tuh. Iya. Humor terbaik di Alkitab itu